Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Negeri Pondok Tiga yang saya hormati Bapak Ibu Guru Negeri Pondok Tiga. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan siang hari ini yang berbahagia Bapak Ibu semuanya bisa menemani kami dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Selawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang berkenan meluangkan waktu hadir dalam kegiatan diskusi kita hari ini. Di sini kurang lebih saya maksimal akan memaparkan 1 jam. Mudah-mudahan tidak sampai 1 jam. Akan disampaikan seperti itu. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu semuanya? Terima kasih. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan Ibu semuanya, saya akan sedikit menjelaskan apa itu diseminasi budaya positif. Ya. Pertama kita harus memahami kenapa sih harus ada diseminasi budaya positif. Diseminasi itu sama saja mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita. Jadi yang dimaknai dengan budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi di sini kenapa kita harus melakukan budaya positif itu, tujuan akhirnya adalah agar peserta didik atau murid kita di dalam dirinya tertuangkan, tertanamkan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sehingga apa tujuan akhirnya adalah mereka menjadi pribadi yang kritis. Kemudian bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kita bisa saling menghormati, bisa saling menghargai, dan tentunya mereka punya tanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian paradigmanya apa? Paradigma cara pandang dalam budaya positif itu, yang pertama adalah untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini tujuannya Bapak Ibu, paradigma budaya positif itu. Jadi kita memang memerlukan lingkungan yang positif terlebih dahulu. Lingkungan yang aman seperti apa, lingkungan yang nyaman seperti apa, sehingga ketika didukung dengan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, murid-murid kita mampu mengeksplorasi kemampuan mereka, bisa berpikir, bisa bertindak, dan menciptakan secara merdeka. Karena sesuai dengan kurikulum merdeka, kita harus menghambakan kepada murid. Kemudian kita juga mendorong peserta didik kita atau murid-murid kita supaya mereka menjadi pribadi yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol, yang kontrol diri, muhasabah diri. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi kita ada di posisi kontrol tersebut. Lanjut. Ya, di sini ada sebuah contoh simulasi. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Di dalam kepalan tangan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Anda
Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Itu yang pertama. Jadi nanti bisa Bapak Ibu mencoba ke anak, atau kita juga bisa mencoba di sini. Ada dua orang, yang satu mengepalkan tangannya, yang satu lagi berusaha untuk menggoda. Bagaimana caranya agar kepala tangan itu bisa dibuka? Dengan cara merayu atau menggelitik dan sebagainya, boleh. Nah, apakah kita mampu untuk membuka kepala tangan tersebut atau tidak? Terkadang ada yang bisa membukanya, ada pula yang tetap kekeh dengan prinsipnya. Nah, itu Bapak Ibu bisa nanti mempraktekkan ke anak-anak kita. Seperti itu. Jadi, setelah Bapak Ibu mempraktekkan, misalkan Bu Enda sama Bu Puji nanti. Coba Bu, misalkan Bu Enda yang melepaskan tangannya. Bu Puji berarti merayu Bu Enda. Bagaimana caranya Bu Puji bisa merayu Bu Enda agar bisa membuka kepala tangan? Coba Bu Puji. Monggo Bu. Mungkin seperti ini. Terima kasih Bu Jupri. Ya benar. Ada salam tempel. Kita tadi berkolaborasi ya. Yang satu Bu Yanti memberikan ya bagaimana caranya merayu Bu Endah, ternyata belum bisa membuka tangan. Tapi ada Bu Jupri yang bisa membukakan. Ternyata dengan cara memberikan suatu penghargaan, hadiah dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Kita coba bagaimana kira-kira apakah Anda yang membuka kepala tangan? Ternyata yang pertama tadi ketika Bu Yanti tidak. Yang kedua, apakah Anda menutup kepala tangan? Tetap menutup. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka menutup tangan tersebut? Kalau tadi berarti ketika Bu Yanti dengan Bu Enda, yang memegang kendali adalah Bu Enda. Ketika Bu Jupri dengan Bu Enda, yang memegang kendali adalah Bu Jupri. Itu contohnya seperti itu. Lanjut Bu. Kemudian kita kolerasikan dengan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang tujuan pendidikan, yakni tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pada prinsipnya adalah menuntut Bapak Ibu. Ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat. Sebab apa? Di sini kita garis bawahi pendidik itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Ini kita diibaratkan sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani Bapak Ibu. Jadi kalau petani menanam padi, petani itu bisa mulai dari persiapan tanahnya, kemudian dari benihnya, kemudian merawat sampai memanennya. Itu tidak bisa yang namanya petani mengubah padi menjadi jagung. Artinya kalau digambarkan seorang guru, kita tidak bisa mengubah kodratnya anak. Kita hanya bisa membimbing lakunya anak. Di sini. Jadi bukan memaksakan anak sesuai dengan keinginan kita. Ini yang dimaksud. Sehingga kalau petani itu sepintar-pintarnya petani tidak bisa yang namanya mengubah kodrat padi menjadi jagung. Seorang petani itu hanya bisa merawat tumbuh kembangnya padi sehingga bisa menjadi subur, menjadi baik, dan hasilnya pun tetap padi seperti itu. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Tadi kembali ke awal, apakah kita membuka menutup kepala tangan itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Lanjut.
Nah, di sini ada sebuah miskonsepsi, ya, miskonsepsi atau illusi kontrol paradigma teori kontrol ini. Jadi, terkadang ilusi guru mengontrol murid. Semua ada di teacher center, ya, ada di murid, ada di guru sebagai pusatnya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang sering terjadi, Bapak Ibu. Jadi ketika membuat anak merasa bersalah, itu terkadang dalam pikiran kita akan menguatkan karakter mereka. Tapi ternyata di sini ada sebuah miskonsepsi, cara pandang yang keliru. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bahwa ilusi itu ternyata penguatan positif, efektif. Tapi ternyata ini sebuah miskonsepsi juga, sebuah pandangan yang keliru. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini seperti kita seorang guru memaksa murid. Terkadang memang seperti itu. Kebanyakan kita memaksa bagaimana seorang guru dengan power untuk memaksa murid ketika pembelajaran dan sebagainya. Tetapi ternyata ini adalah sebuah cara pandang yang keliru juga. Nah, bagaimana penerapannya? Di sini ada dua cara pandang, dua paradigma. Yang pertama, paradigma stimulus respon mengubah atau diubah menjadi teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Nah, di sini ada dua tabel. Yang pertama adalah tabel stimulus respon dan yang kedua adalah tabel teori kontrol. Yang pertama dengan kalimat kita mencoba mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita. Berarti ini stimulus responnya adalah agar orang dipengaruhi oleh kita sama seperti kita. Tetapi dalam pandangan teori kontrol itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bahwa sesuatu yang beda itu unik. Tidak semuanya harus dipaksakan seperti itu menurut cara pandang kita. Jadi kalau ada murid kita yang memiliki keinginan beda dengan kita, itu adalah hak mereka yang wajib kita sebagai seorang guru harus kita berikan kesempatan kepada mereka. Kemudian yang kedua, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bapak Ibu, kita sering melihat bahwa anak-anak kita yang melakukan kesalahan dijustifikasi oleh kita, dianggap oleh kita itu sesuatu yang salah bagi mereka. Walaupun benar itu semuanya salah. Tetapi dengan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Walaupun di sini mungkin kita agak memandang kontradiktif. Orang lain bisa mengontrol saya. Kita selalu berpandangan kalau misalkan tidak punya atasan, kita punya bawahan, atasan harus mengontrol saya, bawahan harus mengontrol kita. Itu cara stimulus respon. Tetapi kalau teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi semuanya kita yang mengontrol. Baik kita mau berlaku baik ataupun buruk, kita semuanya yang mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah itu teori yang kebalikan dari yang ketiga tadi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya batas kasat mata sesuai peraturan yang ada, konsekuensinya kita jelas. Itu hanya di situ kemampuan kita. Tapi secara lubuk hati kita tidak bisa. Kalau orang lain mengontrol, misalkan saya mengontrol Pak Budi, secara kasat mata bisa mengontrol dengan aturan dan konsekuensinya. Tetapi secara hati nurani, Pak Budi tidak bisa saya kendalikan. Seperti itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, misalkan kita akan lomba, anak-anak kita akan lomba. Anak-anak kita dipaksa. Pokoknya kan kamu harus tahu. Ini demi sekolah kita. Dan lain sebagainya. Itu sebuah pemaksaan. Dengan tujuan karena misalkan mereka awalnya tidak mau. Nah, teori kontrol ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita harus mengambil jalan lain. Barangkali kalau anak ini tidak mau, pilih anak yang lain seperti itu.
Metode berpikir menang dan kalah. Ini seringkali di dalam sebuah penghargaan misalkan memberikan ranking kepada siswa-siswi kita bahwa itu memberikan sebuah paradigma ada yang menang, ada yang kalah. Nanti kita akan paham apa kelebihan dan kekurangannya. Sedangkan dari kontrol adalah model berpikir menang, menang, dan menang. Tidak ada yang kalah. Kemudian apa itu makna disiplin? Nah, di sini di dalam teori kontrol ada makna disiplin yaitu kemampuan memerintah diri sendiri. Awal disiplin itu dari diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan tanpa terperintah orang lain. Artinya sebuah kedisiplinan itu memerintah diri sendiri, Bapak Ibu. Jadi apapun bentuk kedisiplinannya itu memerintahnya adalah diri sendiri, bukan atas perintah orang lain. Sehingga apa? Tidak ada rasa terpaksa dan munculnya adalah kembali ke tanggung jawab kita masing-masing. Ya, di sini kembali bahwa di dalam disiplin diri seseorang itu ada nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita pahami bersama. Ini tercantum di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kenapa kita harus budaya positif tertanam? Ini ada dalam profil pelajar Pancasila. 6 profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama tentang keimanan, ketakwaan, dan juga akhlak mulia. Di sini penting Bapak Ibu kita memberikan keteladanan kepada putra-putri kita. Yang kedua, yakni mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global, gotong royong, dan juga kreatif. Kemudian ada 3 teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Kita bisa mengklasterkan perilaku manusia itu motivasinya karena apa? Ini yang pertama, bahwa manusia itu melakukan motivasi atau tindakan itu karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, jadi kalau kita melakukan karena menghindari hukuman, ini masuknya ke motivasi eksternal karena adanya konsekuensi. Nah, gitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kita ibaratnya melihatnya karena memang ada sesuatu yang diiming-imingkan, ada sesuatu yang kita harapkan. Sehingga motivasinya bukan semata-mata dari motivasi diri sendiri, tetapi lebih besar karena kita setelah melakukan ini akan mendapatkan hadiah, hidup, dan lain sebagainya. Kemudian teori yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini lebih ke tanggung jawab. Jadi teori motivasi ini lebih ke tanggung jawab kita, munculnya dari diri kita masing-masing. Ini masuk ke dalam motivasi internal yang tadi menjadi tujuan disiplin positif. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Jadi saya gambarkan seperti ini, bahwa seseorang itu ketika melakukan tindakan kesalahan, melakukan pendisiplinan dan lain sebagainya, realitasnya adalah mereka membutuhkan kebutuhan dasar mereka. Ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan cinta kasih yang diterima, ada kebutuhan penguasaan atau kebebasan atau kesenangan dan lain sebagainya. Itu yang mereka dan putra-putri kita pasti membutuhkan itu semua, Bapak Ibu, terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, kemudian ini saya mengambil sebuah contoh bahwa Ibu Ani adalah guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus.
Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kita kembali ke teori kebutuhan manusia, bahwa di sini kalau kita sudut pandangnya adalah melihat dari hal yang negatif, pasti kita akan langsung menjustifikasi si Agus itu adalah anak yang nakal. Si Agus ini anak yang salah. Si Agus ini anak yang bla 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 dan sebagainya. Tetapi kita bisa melihat ada beberapa kemungkinan di sini. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi Agus? Yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ini dari posisi kontrol yang positifnya. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, caperlah, ingin diperhatikan. Kebutuhan dasar yang belum terpenuhi Agus adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima di tengah-tengah mereka. Itu banyak mungkin di antara murid-murid kita yang sok caper. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi Agus? Yaitu penguasaan, pengakuan atas kemampuannya. Jadi ada tuh beberapa tipe di kelas pasti akan kita menemui ada anak yang dengan kekuasaannya ingin berkuasa terhadap teman-temannya. Nah, disinilah kita perlunya memahami kebutuhan atas penguasaan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi terkadang kita juga yang dewasa dengan menu yang sama pasti akan merasa bosan. Kita dengan tipe pembelajaran yang sama yakin akan bosan. Dan juga akan dialami oleh putra-putri kita dengan pembelajaran yang sama. Mungkin kita bisa merefleksikan diri, kenapa anak-anak kita sering gelisah di kelas dan lain sebagainya, sering ramai di kelas. Itu tidak lain karena kebebasan mereka terkurung, Bapak Ibu. Mereka ingin bebas mengekspresikan diri mereka sebebas-bebasnya. Yang kelima, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya adalah dia ingin merasa senang, seperti itu. Lanjut, Bu. Nah, dari 3 kategori tersebut, maka kita sebagai seorang guru di sini ada 5 posisi kontrol. Posisi manakah yang ada pada diri kita? Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Ketika anak bersalah, apakah kita ada di posisi itu? Yang kedua, ketika anak salah, apakah kita menjadikan anak merasa bersalah? Yang ketiga, apakah kita menjadikan murid-murid kita sebagai sosok teman dekat kita? Yang keempat, apakah kita di dalam pembelajaran memantau sehingga ada konsekuensinya kalau anak-anak melakukan kesalahan? Dan yang kelima adalah posisi manajer, Bapak Ibu. Manajer itu berarti kita bisa menempatkan diri di mana saja. Betul. Kemudian di sini dari 5 posisi kontrol tadi kita kategorikan menjadi 2, Bapak Ibu. Yang pertama adalah identitas gagal dan yang kedua adalah identitas sukses. Identitas gagal itu tipe yang mana? Posisi kontrol yang mana? Yang masuk ke dalam identitas gagal itu adalah
tipe kontrol atau posisi kontrol penghukum yang merasa bersalah Bapak Ibu. Jadi ini ada beberapa kalimat di sini, contohnya menghardik, menunjuk, menyakiti dan lain sebagainya, atau menghukum, misalkan supaya lari keliling lapang dan lain sebagainya. Itu contoh menghukum. Membuat rasa bersalah, misalkan, seharusnya kamu seperti ini, seharusnya kamu begini, apakah kamu tidak? Apakah kamu tidak kasihan sama ibu dan lain sebagainya? Itu membuat rasa bersalah. Cobalah kamu menurut sedikit kepada ibu. Ibu sudah bersusah payah melakukan ini semua, itu semata-mata karena kamu. Nah, ini contoh membuat rasa bersalah. Seperti itu. Kemudian, kalau identitas yang berhasil, kategorinya ada dua. Yang pertama, kontrol dari luar. Yang kedua, kontrol dari diri. Kalau kontrol dari luar mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Yang pertama, berposisi sebagai teman. Contohnya, membuatkan alasan-alasan untuk murid. Kita dekat dengan murid, serasa tidak ada sekat dengan murid, sehingga mereka menjadi antara guru dan murid itu tidak ada batasan dan sebagainya. Sehingga mereka ketika belajar dengan guru tersebut akan merasa nyaman. Tapi sisi negatifnya di mana? Ketika guru tersebut tidak berangkat, digantikan oleh guru lain, maka mereka akan mengeluh. Wah, Pak Guru itu nggak ada. Saya kalau dengan Pak Guru ini nggak suka dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Disinilah letak kekurangannya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Tadi kita diposisikan sebagai seorang pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya di sini. Kamu tahu kan, kalau datang terlambat itu apa konsekuensinya? Nah, kamu tahu kan kalau tidak memakai seragam sesuai dengan peraturan sekolah apa hukumannya? Nah, itu adalah pemantau. Kamu tahu kan kalau di kelas tidak memperhatikan apa konsekuensinya? Nah, itu pemantau. Kemudian, apa yang kelima itu sebagai seorang manajer. Jadi, ada seorang manajer itu, contohnya ketika kita memposisikan dirinya bagaimana? Kita menguatkan, Bapak Ibu. Kalau ini mengajukan pertanyaan kepada anak, kemudian apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang mereka miliki, dan lain sebagainya. Tidak serta-merta anak yang salah itu semuanya salah. Terkadang kalau kita melihat anak yang A menangis, anak B itu yang galak, kita langsung tertuju pada anak yang B, bahwa si B itu mesti yang salah. Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai seorang manajer, kita mencari solusi. Mesti ditanya dua-duanya. Yang pertama, kamu kenapa menangis? Kamu tentu ada alasan kan bisa menangis seperti ini. Nah, kemudian ke si B, kenapa kamu bisa memukul si A? Apa alasan kamu dan lain sebagainya. Sehingga di posisi manajer itu kita bukan mengedepankan emosi Bapak Ibu, tapi harus bisa menenangkan mereka, menstabilkan mereka. Terus bro. Nah, di sini apa yang ada? Pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakan? Kalau pernyataan yang negatif itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Kalau ini posisi manajer, membuat orang merasa bersalah. Ini siapa yang mengatakannya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah posisi penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak. Ini teman. Kita posisikan sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini ada iming-imingnya, imbalan. Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, dikembalikan. Ketika ada masalah, dikembalikan ke anak. Inilah posisi manajer. Supaya mereka mandiri dan bertanggung jawab menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukan kita yang menuntut supaya mereka itu
sesuai dengan keinginan kita, apa malah dihukum dan sebagainya. Kamu selalu yang paling terakhir, kamu bodoh. Nah, itu adalah penghukum dan sebagainya. Lanjut Bu. Ya, di sini kita pasti di sekolah punya peraturan kelas. Dalam peraturan kelas itu ada keyakinan kelas, keyakinan yang diterapkan kepada anak, dan lingkungan luarnya adalah lingkungan yang positif. Kemudian akan terciptalah budaya positif. Kemudian apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan dan prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, di sini artinya keyakinan kelas itu, makanya ketika ini tahun ajaran baru bisa kita menerapkan ke anak-anak kita bagaimana keyakinan kelas. Contoh, bagaimana supaya ruang kelas ini bersih. Kita berikan stimulus respon kepada mereka agar mereka bisa memberikan jawaban menjaga kebersihan dengan cara menyapu dan lain sebagainya. Bagaimana supaya sarana kita itu tidak dirusak, berarti menjaga fasilitas sekolah. Artinya di sini nilai-nilai kebajikannya adalah mereka bertanggung jawab. Lanjut Bu. Ya, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau peraturan itu ada konsekuensinya, ketika tidak melakukan ini pasti ada konsekuensinya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu nilai-nilai yang ditanamkan pada diri murid supaya mereka itu memiliki atau mandiri di dalam penerapan nilai-nilai tersebut. Misalkan tadi seperti kalau kelas kotor bagaimana caranya supaya menjaga kebersihan. Jadi tertanam kemandirian dalam mereka, tanggung jawabnya ada. Lanjut Bu. Nah, ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, disiplin dan sebagainya. Dilarang melakukan kekerasan, ini tujuannya untuk keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, ini semata-mata untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan diajak bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini keselamatan dan keamanan. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Ini sebagai kunci kita dalam sebuah pembelajaran, yakni dalam permasalahan ini harus menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi di sini adalah di sini kita di dalam memahami sebuah permasalahan untuk mencari solusinya bagaimana. Melalui segitiga restitusi ini, guru memacu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Lanjut tuh. Nah, inilah segitiga restitusi Bapak Ibu. Kita menempatkan dirinya di mana? Ketika menghadapi permasalahan, maka yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, melakukan validasi tindakan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Ketika ada masalah, distabilkan dulu putra putri kita. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu perkataan ketika menstabilkan identitas. Jadi jangan sampai ketika anak masih marah-marah, kita tanya, itu belum bisa untuk menstabilkan. Distabilkan dulu mereka. Ketika sudah reda, baru kita tanya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bangsa-bangsa untuk memberikan pemahaman positifnya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, nah. Kita bisa menyelesaikan ini kok. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ketika anak-anak yang berantem tidak langsung menjustifikasi seperti ini. Tetapi saya tidak tertarik siapa yang salah. Nah, seperti itu. Kita hanya mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Lanjut tuh.
Yang kedua, yang kedua adalah validasi tindakan. Misalkan ada permasalahan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada itu. Alasan, ditanya alasannya. Ketika misalkan ada anak yang berkelahi dan lain sebagainya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada itu, bisa memukul dan lain sebagainya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ditanyakan alasannya kepada anak itu ketika melakukan kesalahan. Kamu patut bangga pada dirimu kan? Karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Itu adalah kebutuhan untuk melindungi diri sendiri atau keselamatan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini pentingnya kita melakukan keyakinan kelas bahwa apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi jangan sampai di kelas kita itu ada bahasanya membeda-bedakan antara si A, si B, dan si C dan lain sebagainya. Jadi kita menganggap bahwa dalam kelas ini adalah satu keluarga yang tidak bisa dipisahkan. Nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Jadi tanyakan kepada anak ketika melakukan kesalahan, pasti kamu punya keyakinan kan? Kenapa kamu melakukan hal ini? Iya, misalkan kenapa kamu marah-marah karena hal ini dan sebagainya. Tetapi di sini ketika kita tanyakan kamu punya alasan apa? Ini karena jengkel dan sebagainya. Tapi kamu punya keyakinan kan? Iya, saya punya keyakinan. Untuk apa? Untuk berubah. Apakah hal ini betul? Apakah hal ini benar? Ini tidak benar. Kamu mau jadi orang yang seperti apa dan itu sebagai tantangan kita dalam menghadapi permasalahan-permasalahan. Kemudian Bapak Ibu, atas penjelasannya dari materi yang sudah saya sampaikan, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu dalam kesempatan kali ini. Nanti apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kemudian. Terima kasih. Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi Bapak Ibu para pelaku yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sebelum memulai pembelajaran akan membuat kesepakatan kelas untuk kelas kita. Siap? Siap. Ya. Untuk pembelajaran kali ini tujuannya apa? Kesepakatan kelas agar di dalam belajar kalian merasa aman, nyaman, dan bahagia tentunya. Siap? Siap. Oke. Kira-kira siapa yang mau mengusulkan untuk kesepakatan kelas yang pertama? Ya, Abel, silakan. Apa, Abel? Menjaga kebersihan kelas. Gimana teman-teman? Menjaga kebersihan kelas? Apakah bisa disepakati? Bisa. Ya, menjaga kebersihan kelas. Kenapa? Coba, ada yang bisa memberikan alasan mengapa harus menjaga kebersihan kelas? Ada yang bisa memberikan alasan? Ya, kalau tidak ada, karena kelas kalau bersih kalian akan merasa nyaman tentunya. Dengan cara menyapu lantai, kemudian membersihkan papan tulis, kemudian bila mana ada buku-buku yang berserakan, kalian rapihkan dan lain sebagainya. Itu fungsinya kesepakatan kelas yang pertama, yakni menjaga kebersihan kelas. Kemudian ada lagi yang kedua ada, ya, Tiara, apa? Datang dan pulang tepat waktu. Bisa disepakati teman-teman? Bisa. Ya.
Kenapa kita harus datang dan pulang tepat waktu? Karena di sini menunjukkan kedisiplinan. Ya, berarti yang kedua nanti datang dan pulang tepat waktu. Bisa disepakati? Bisa. Yang ketiga, siapa? Ya, Naura. Tidak sering izin ke belakang. Tidak sering izin ke belakang. Nah, di sini ada yang sering izin ke belakang. Ada nggak? Nah, kalau kita sudah menyepakati bersama, berarti kalian jangan sering izin ke belakang. Baru saja 5 menit sudah ke belakang lagi. 5 menit ke belakang lagi. Nah, kalau sudah kita sepakati bersama, berarti kita janganlah melanggar kesepakatan tersebut. Kemudian ada lagi yang perlu disepakati? Ya, Amira, apa? Menjaga fasilitas sekolah. Betul sekali. Karena fasilitas sekolah harus kita jaga dan rawat bersama-sama. Contohnya apa? Jangan mencoret-coret tembok. Jangan mencoret-coret meja, menyobek buku dan lain sebagainya. Itulah fungsinya menyepakati kelas. Yang kelima ada? Oh iya, apa tuh? Apa tuh? Menggunakan seragam lengkap. Menggunakan seragam lengkap. Adakah hari ini yang tidak memakai seragam lengkap? Ya, semuanya alhamdulillah kalian bisa menggunakan seragam dengan lengkap. Ini berarti tandanya kalian anak-anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Ada lagi 6? Ya, Wildan. Saling menghormati dan menghargai. Penting ini teman-teman. Yang namanya saling menghormati dan menghargai akan membuat kelas terasa nyaman. Betul. Sepakat ya? Sepakat. Kemudian masih ada lagi? Ya, Aldi. Mendengarkan penjelasan guru. Penting apa tidak mendengarkan? Penting. Jadi silakan kalau sudah kita sepakati bersama, kita berarti jangan sampai melanggar kesepakatan yang sudah kita sepakati. Masih ada lagi? Ya, Anin, apa Nin? Tidak boleh merusak barang orang lain. Ini yang suka pinjam milik temannya, jangan sampai sudah pinjam malah merusak. Jadi penting ini kita sepakati bersama, jangan merusak barang milik orang lain. Baiklah teman-teman semuanya, nanti kesepakatan itu akan kita tulis dalam sebuah poster yang ditempel di dalam dinding kelas. Nanti kita akan menyepakatinya, mengingatnya, melihatnya supaya tidak melanggar kesepakatan tersebut. Baiklah, itu kesepakatan kelas yang kita ambil hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Guru dengar kamu habis marah-marah sama si Raffi. Betul tidak, Nay? Iya, Pak. Kenapa kamu bisa marah ke si Raffi? Karena Pak, pada saat ulangan si Raffi mencontoh pekerjaan saya, Pak. Oh, itu masalahnya. Kemudian apa yang kamu lakukan ke si Raffi? Saya bilang kalau kamu ingin nilainya baik, jangan suka menyakiti saya.
makanya belajar, jangan diam terus. Saya meminta dia dengan suara keras dan marah, Pak. Pak Guru paham masalahnya. Mungkin jika Pak Guru ada di posisi kamu, Pak Guru juga akan marah seperti kamu, Nay. Tapi untuk saja kamu hanya sebatas membentak, marah-marah sama si Rafi. Apakah ada yang harus diperbaiki dari masalah tersebut, Nay? Ada, Pak. Sesuai dengan keyakinan kelas kita, bagaimana, Nay? Kita harus menghargai orang lain, Pak. Harus bijaksana. Baiklah, kalau begitu bagus. Apa rencana kamu ke depan, Nay? Saya akan berusaha untuk lebih bijaksana lagi, berusaha menahan emosi dan bersabar dan menghargai teman-teman, Pak. Baiklah, kalau begitu mudah-mudahan kamu bisa melaksanakan rencana itu.